Saudara, ke informasi politik. Situasi politik yang dinamis saat ini. Kontestasi politik menuju pemilihan presiden 2024 mendatang semakin menghangat. Apakah Anda mengetahui berita baru-baru ini mengenai usungan capres di tahun 2024 yang sudah diajukan oleh beberapa partai? Tahu. Kalau untuk beberapa tokohnya udah ada ya. Untuk yang sudah diajukan oleh beberapa partai, ada yang sesuai dengan prediksi saya, ada juga yang tidak sesuai dengan prediksi saya, gitu ya. Akan tetapi ini bisa menjadi hal yang menarik, gitu ya, untuk nanti Pilpres 2024, apalagi kekuatan-kekuatan politik di masing-masing capres itu secara elektabilitas punya sasarannya tersendiri, punya marketnya tersendiri, sehingga mungkin akan menjadi kontestasi yang cukup menarik nanti di 2024. Siapa saja kandidat calon presiden yang Anda tahu dari usungan partai-partai tersebut? Pasti kalau bicara soal capres itu dia punya kingmaker ya, ketum partai pasti dia punya calonnya, dia punya calon. Kayak sekarang kan yang udah deklarasi siapa aja? Ganjar, terus Anies, Prabowo. Ada Airlangga Hartarto yang dari Golkar, dia menjabat sebagai ketua umum juga di sana. Terus ada Prabowo yang sudah diusung sama Partai Gerindra. Terus ada juga Anies Baswedan yang sedang ramai juga dibicarakan, dan yang terakhir yang memang sangat mengguncangkan peta politik 2024, diumumkannya Ganjar menjadi capres 2024 dari PDI. Apa ya, Anies Baswedan terus siapa lagi? Prabowo ya? Iya, kayak misalnya ada Ganjar sama Prabowo sama Anies. Anies Baswedan, yang paling terkenal Anies Baswedan, dengan beragam pro kontra serta isu yang berkembang di antara dirinya, gitu ya. Kemudian Pak Ganjar, ya, dengan juga konflik yang baru ini juga yang berhubungan dengan PSSI, ya. Kemudian saya sebenarnya nggak menyangka kalau Anies Ganjar, karena saya pikir tadinya Puan Maharani, gitu ya. Namun ini merupakan suatu angin segar, gitu ya, bagi politik kita, karena ya kita tahu sendirilah bagaimana citra yang ditampilkan oleh Puan, gitu ya. Lalu yang ketiga itu selain ada Ganjar itu ya ada Gubernur Jawa Barat, gitu ya, yang saya tahu, gitu ya, Kang Ridwan Kamil, gitu ya, seperti itu. Menurut Anda, siapa calon wakil presiden yang cocok berkoalisi dengan calon presiden tersebut? Yang pastinya jangan sampai seperti pengalaman 2019 gitu, cawapres yang dipilih memiliki latar belakang agama, karena nanti kalau misalkan begitu politik identitas bakal terus terjadi yang merusak kualitas dan mutu demokrasi di Indonesia. Jadi saya harap kalau nama sih ya yang ideal untuk menjadi cawapres seperti Erick Thohir, terus Bapak Mahfud MD, paling itu sih, entah dipasangkan sama siapapun, tapi saya harap ada Mahfud MD menjadi cawapres. Kalau ngomongin soal cawapres, berarti kan harus ada mix and match yang cocok ya antara capres sama cawapres. Biasanya sih capres itu ngajak salah satu tokoh agama, cuman saya kurang tahu juga bakal balik siapa, tapi ada isu sih kayaknya mau narik dari Nahdlatul Ulama gitu, tapi saya kurang tahu juga ya. Sampai saat ini masih bingung sehingga semuanya bagus gitu kan. Ibaratkan warna ya, ada warna premier, ada warna sekunder, ada warna tersier, gitu ya. Warna premiernya tuh udah jelas gitu, merah, hijau dengan kuning, gitu ya. Tiga itu sudah cukup kuat sebenarnya, gitu. Dan untuk Erick Thohir dan Pak Sandiaga Uno itu sebenarnya masuknya dalam taraf yang sekunderi menurut pengamatan saya, gitu. Beliau berdua itu memang sangat kuat juga, apalagi reputasi beliau juga selama ini baik, gitu kan, meskipun ya untuk Sandiaga sendiri sering kali disandingkan dengan Pak Anies, gitu ya, sehingga ya untuk segi weakness dan strongnya
hampir-hampir mirip, akan tetapi untuk pengaruhnya sebenarnya lebih besar pengaruhnya Anies. Jadi ketika misalnya Sandiaga Uno disandingkan dengan Anies saja, saya pikir tetap akan lebih unggul Anies gitu ya, seperti itu. Kalau untuk Erick Thohir sendiri mendukung PSSI ya, itu tentu memberikan pengaruh yang sangat besar. Akan tetapi saya tidak tahu, saya juga belum melakukan survei lebih lanjut mengenai ya seperti itu. Akan tetapi menurut saya untuk tetap di jajaran kementerian seperti itu, menurut saya masih masuk akal untuk melibatkan mereka berdua, melihat progresnya juga ya ada progres yang diberikan. Siapa ya? Mungkin lebih cocok dari yang luar partai gitu ya. Siapa? Mahfud MD. Mahfud MD. Wah, kayaknya cocok gitu ya secara Pak Prabowo kan kayaknya figurnya bagus tuh. Figur itu maksudnya apa ya, personality ya, personality-nya ya dia tegas dan bawa gitu ya, terlepas dari ya masalah HAM mungkin gitu. Tapi ya kalau disandingkan dengan Mahfud MD, artinya itu akan disebut maut yang sangat menakutkan ya. Ada isu bahwa di tahun 2024 akan ada lebih dari 2 usungan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda tentang pemilihan umum tahun 2024 yang akan mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang lebih dari 2 kandidat? Mungkin bakal lebih meriah ya, dari 3 tokoh ini mungkin bakal ada 2 putaran gitu. Menurut saya itu justru lebih baik gitu ya, karena mungkin untuk eskalasi konflik akibat pemilu pun akan menjadi rendah. Berbeda ketika 2 calon. Ketika saya tidak si A tidak menjadi preferensi politik saya langsung dianggap mendukung si B. Padahal bisa jadi saya itu netral. Jadi ya tidak belum memilih satu dan yang lainnya gitu, seperti itu. Nah, ketika ada 3 kan preferensi politik itu bisa lebih terjaga gitu ya, sehingga eskalasi konflik yang diakibatkan oleh pemilu itu tidak sebesar gitu kan pemilu tahun lalu gitu, dimana ya kita tahu sendiri gitu ya dampak-dampak konfliknya masih terasa bahkan hingga saat ini gitu. Jadi itu hal yang baik menurut saya, bahkan saya memang mengharapkan lebih dari 2 pasang calon gitu, sehingga itu pun bisa menjadi sebuah kabar yang baik, di mana regenerasi politik gitu ya, pembaruan politik gitu yang dilakukan di negara kita itu sudah lebih bagus gitu kan. Karena kalau hanya 2 itu pun bisa menjadi suatu presiden yang buruk sebenarnya, karena masa nggak ada lagi sih orang yang berkualitas gitu ya yang bisa dicalonkan gitu dalam presiden seperti itu kan. Kalau kita mah bebas ya, maksudnya ada 3 pasang, 4 pasang silahkan gitu kalau memang sudah memenuhi syarat. Beda dengan Amerika gitu kan, yang memang hanya 2 pasang gitu kan, kalau nggak dari yang Demokrat, dari Republik seperti itu. Jadi ya untuk kondisi politik di negara kita itu justru menjadi hal yang sangat baik. Lebih bagus kalau lebih dari 2, lebih seru. Artinya ya masyarakat lebih bisa apa ya, opsi banyak ya, banyak opsi lah gitu ya, banyak opsi. Makin seru jikalau nanti nggak ada politik identitas yang digaungkan, nggak ada teriakan Allahu Akbar, nggak ada teriakan merdeka. Jadi apa yang diperjualbelikan di dalam pesta demokrasi tersebut perihal kompetensi, intelektualitas, jangan memainkan polarisasi dalam kelompok-kelompok yang diadu domba. Ya kalau 3 calon itu kan menggambarkan bahwa demokrasi kita sebenarnya sudah maju, sistemnya sudah berubah, tidak lagi monarki, di mana monarki anak raja ya bakal meneruskan jadi raja, sedangkan di demokrasi Indonesia itu tidak seperti itu. Mau anak tukang beca, anak tukang petani, anak apapun itu berhak memiliki hak politik, yaitu jika pantas berhak untuk mencalonkan sebagai capres. Kenapa biasanya 2 gitu ya? Sebenarnya gini, kayak Pak JK juga kan bilang, ya kan, aku juga bilang kan, jangan 2 lah, kalau 2 tuh nanti polarisasinya terlalu kuat, ya, terlalu terlihat, ya cebong kampret, jangan ada cebong kampret part 3 gitu ya, jangan gitu. Kenapa? Karena nanti akan memecah. Sebenarnya mau 2, mau 3, mau berapapun boleh, karena kita tidak bisa membatasi, ya, karena kan hak asasi manusia itu jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, bahwa asal dia Islam ya Islam, kemudian
Menurut Anda dalam menentukan sebuah pilihan untuk memilih capres dan juga cawapres di tahun 2024, apa yang menjadi tolak ukur bagi Anda dalam menentukan sebuah pilihan? Kalau saya sih gini, setiap orang kan punya background knowledge ya sama dirinya, ya nggak? Background saya sama background teman-teman pasti beda. Backgroundnya Marwa sama backgroundnya Tutur beda. Ya kita semua punya background, keluarga, pendidikan. Ya itu kan ada akhirnya menghasilkan nilai dalam diri kita, ya kan? Akhirnya ada nilai yang kita yakini dan kita nggak bisa maksain dong. Apa yang kata saya benar, belum tentu kata Kita benar, atau saya benar. gitu. Tapi tips standarnya adalah ya cari yang Paling mendekati. iya. Yang pertama, paham akan konsep yang telah ditinggalkan para pendahulu, bagaimana para pendahulu ini membentuk karakteristik di negara ini. Terus yang kedua, pemimpin kita sebenarnya nggak cukup cerdas. Jangan cerdas doang, jangan cukup jujur doang. Tapi Bung Karno pernah ngomong, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki karakter nation building atau kepedulian dan nilai-nilai kebangsaan yang tertanam pada jiwa dan pemikirannya. Jadi kandidat saya yaitu yang paham tadi konsep tersebut. Kalau misalkan boleh menyebut tanpa adanya indikator keberpihakan, tapi saya sangat sepakat jika memang nanti Bung Ganjar menjadi presiden, karena beliau itu setahu saya adalah alumni organisasi dari Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia yang menganut paham Merahainisme, bagaimana Merahainisme itu dikonsep dan dibentuk oleh Bung Karno melalui pemikirannya di dalam proses panjang itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Paling begitu sih. Apa ya yang mungkin pro rakyat kali ya, pro rakyat gitu kan. Terus bisa memenuhi atau bisa membuat negara kita lebih baik lagi lah gitu ke depannya gitu ya. Jadi itu adalah kali. Mungkin ada aja suami. Yang pasti track record dari capres tersebut sama cawapres gimana gitu, karena track record itu sangat penting ya. Kenapa? Kayak perjalanan mereka selama di kancah politik kayak gimana, walaupun ya kita semua tahu kalau misalnya orang-orang di tiga tokoh tadi yang sebelumnya udah punya track record yang bagus. Berbicara mengenai tolak ukur, kita berbicara mengenai kapabilitas yang dimiliki oleh masing-masing kandidat tentu saja ya. Dan ketika berbicara tentang kapabilitas, kita kembalikan lagi kepada fungsi dari presiden gitu, sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Karena kan negara kita negara presidensial gitu ya. Dia tidak hanya menjadi simbol sebuah negara, tapi juga merupakan suatu pimpinan bagi dalam pemerintahan. Tentu saja sebagai simbol sebuah negara dia harus bisa merepresentasikan dirinya secara baik gitu, baik itu di nasional maupun secara global gitu ya. Jadi daya saing kita maupun misalnya daya tawar kita dalam perjanjian internasional itu bisa menjanjikan gitu. Misalnya ketika era Soekarno ya, daya saing kita sangat bagus gitu karena karisma yang dibawa oleh Presiden Soekarno pada saat itu sangat kuat gitu ya, dalam menunjukkan bahwa Indonesia itu meskipun baru berdiri tapi memiliki kekuatan politik yang baik seperti itu. Nah, itu yang kita butuhkan, apalagi di era saat ini ketika globalisasi itu bukan menjadi isu baru tapi sudah menjadi kebutuhan dan kebiasaan. Jadi simbol negara itu harus benar-benar mampu merepresentasikan kepentingan suatu negara. Jadi dan juga harus benar-benar mampu gitu memberikan kekuatannya gitu ketika melakukan perjanjian internasional. Terakhir, bagaimana masukan dan juga harapan yang ingin Anda sampaikan kepada Presiden dan juga Wakil Presiden yang terpilih nanti di pemilu 2024? Presiden disumpah di atas Al-Quran, jadi jangan sampai presiden itu menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Karena saya harap nanti presiden siapapun yang terpilih di tahun 2024 itu nanti berorientasi kepada kepentingan rakyat dan tetap konsisten di dalam intervensi-intervensi yang terjadi. Karena kita sebagai rakyat sebenarnya nggak tahu seberapa besar intervensi yang datang kepada presiden tersebut. Saya harap intervensi itu dapat dicegah oleh presiden tersebut dengan kemampuan politiknya, kekuatan politiknya. Dan saya harap nanti siapapun presidennya itu lepas dari utusan-utusan partai, bukan anggota, bukan petugas partai, namun wakil dari seluruh rakyat Indonesia di ranah eksekutif. Mungkin itu sih. Intinya gitu ya, membuat apa ya namanya
kita ke depan tuh lebih maju lagi gitu kan. Terus juga kondisi ekonomi lebih baik gitu kan. Dan untuk anak-anak kita nih usia maba ini kan penuh kerja nih ya, bisa lebih mudah mencari lapangan pekerjaan kan gitu ya. Ini juga harga-harga juga mungkin bisa ya terutama gini, penghasilan kita nih pegawai negeri kan gaji mungkin naik gitu ya, kayak gitu bisa bertambah gitu. Itu saya rasa. Oke, harapan saya yang pertama kita bisa sama-sama dewasa secara politik. Kita belajar dari pemilu yang lalu, ya, di mana konflik itu sebenarnya tidak diperlukan, gitu. Karena yang abadi dalam politik itu sekali lagi hanya kepentingan. Jangan sampai yang abadi justru adalah konfliknya, gitu, dampak negatifnya. Politik bisa baik bagaimana kita merespon dan bisa menjalankan politik itu sendiri. Jadi pertama tentu saja saya berharap jikapun ada konflik itu hal biasa gitu ya. Tapi jangan sampai konflik ini berkepanjangan dan mengganggu stabilitas nasional. Apalagi berdampak ke depan ketika misalnya yang sudah terpilih gitu ya menjadikan pembangunannya tidak berjalan dengan baik. Itu sangat disayangkan sekali. Yang kedua, saya berharap ya kandidat-kandidat ini bisa ketika misalnya memang terpilih gitu ya, siapapun yang terpilih bisa benar-benar berkomitmen gitu terhadap janji kampanye yang diberikan atau janji politik yang diberikan kepada masyarakat gitu, sehingga ketika mereka bisa mewujudkan janji politik itu tentu saja tingkat kepercayaan pun akan baik. Ketika tingkat kepercayaan baik, stabilitas pun akan baik. Ketika misalnya stabilitas di dalam suatu negara itu baik, tentu saja itu akan berdampak secara global. Ya, perusahaan-perusahaan global ketika melihat kondisi negaranya stabil, suatu negara stabil, tentu tidak akan ragu untuk melakukan kerjasama dan lain sebagainya seperti itu. Jadi dampaknya sangat besar sekali ya, dampak dari kepercayaan publik terhadap suatu negara, gitu ya, keberlangsungan suatu negara. Kemudian yang ketiga, tentu dari masyarakat juga. Semoga masyarakat tidak terbawa arus, mereka bisa lebih mengenali apa yang bisa dibutuhkan, bisa memilah dan memilih konten, karena pada saat ini kan justru spanduk di jalan itu tidak berdampak. Suara-suara melalui media sosial inilah yang sangat berdampak saat ini, sehingga saya harap masyarakat Indonesia bisa lebih bijaksana gitu kan, bisa mendeteksi misalnya ada black campaign dan lain sebagainya dengan tidak cepat mempercayai konten-konten yang berkaitan dengan politik, sehingga ya pilihan apapun yang mereka ambil kelak itu memang didasarkan oleh kesadaran penuh mereka gitu ya, seperti itu. Ya, hari ini kita memang masyarakat itu sendiri ya melihat yang flexing ya nggak sih, kayaknya tuh apa ya, karena dulu itu melihat pejabat mereka kaya itu biasa, tapi hari ini masyarakat itu seolah-olah nggak menerima gitu ya, curiga ya kalau yang ada apa ya, karena tadi ya perbedaan ketimpangan sosial yang tinggi terlalu ya kan? terlihat gitu. Si kaya dan si miskin tuh banyak dan memang jauh gitu kan. Nah harapan saya adalah gimana caranya Indonesia bisa terlepas dari ketimpangan sosial yang tinggi tadi gitu ya. Mungkin yang benar-benar dia bukan sebagai boneka partai tentunya, yang memang betul-betul memberikan dirinya, jiwanya, waktunya ya untuk kemajuan negara. Ya memang betul-betul dari yang negarawan lah ya, yang memang dia bukan ya tadi ya betul memang butuh dukungan parpol, betul dukungan para pemilik modal ya, iya bohong kalau bilang enggak. Tapi gimana caranya dia bisa make imbalance gitu ya, dan dia cenderung pada kepentingan masyarakat secara luas gitu ya, untuk Indonesia perubahan yang lebih baik. Terima kasih ya Bu.